sosok Ivana ini sendiri, pasti dong Karangga pernah lihat langsung atau gimana? Kalau dia sedang memperlihatkan wujud aslinya ya kurang lebih seperti yang dilihat di film. Bule, cantik, terus menarik lah dilihatnya juga. Cuman ketika dia sedang menyeramkan yang terlihat tampak lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi di konten Uni kali ini, dan konten ini benar-benar spesial banget karena untuk pertama kalinya di konten Uni, di channel Uni akan ngebahas soal horor. Wow. Bersama pakarnya langsung. Enggak pakar. Itu nggak bisa serius. Ya, jadi konten kali ini alhamdulillah aku ada kesempatan nyampe di Bandung. Lagi silaturahmi juga di tempatnya Karangga. Alhamdulillah bisa ketemu. Siap, alhamdulillah ketemu. Saya juga senang udah disamperin sampai ke sini. Alhamdulillah. Jadi gini Kang Rangga. Mungkin teman-teman tuh banyak yang pengen tahu soal perhoror-hororan. Tentang hal-hal mistis atau hal-hal gaib yang mungkin gak semua orang tuh bisa lihat gitu. Nah, kalau Kang Rangga sendiri gimana pendapatnya atau pandangan Akang nih ke orang-orang yang kayak itu mah paling cuma halusinasi doang, itu mah paling cuma ya settingan lah gitu. Ya, kalau ngomongin hantu-hantuan, horor-hororan, itu mah hal yang disukai sama orang timur, khususnya orang Indonesia. Mau sampai kapanpun sebenarnya itu jadi hal yang disukai sama orang-orang kita, bener gak sih? Mengenai tanggapan, ada yang bilang settingan lah, ada yang bohongan lah. Ya semua orang semua orang boleh punya pendapatnya masing-masing menurut saya. Cuma ya perlu garis bawahi kalau Tuhan itu bilang yang hidup di dunia ini nggak cuma manusia, ada hal lain yang hidup di dunia ini. Jadi gitu aja. Dari selama perjalanan Akang bersama jurnalis juga, kira-kira hantu atau sosok apa yang paling serem yang pernah Akang lihat atau Akang temui? Sebenarnya hantu atau sosok yang paling menakutkan buat saya yang di awal pertama kali saya lihat yang tadi saya ceritain, kenapa sampai saya bisa tidak keluar rumah dalam waktu seminggu lebih kalau nggak salah, pocong sih. Oke. Soalnya rata-rata orang juga pasti yang kayak pocong tuh lebih serem. Sebenarnya kalau makin kesini saya mikir kenapa mesti takut pocong, lebih memikirkan kita mati bakalan gitu apa enggak ya? Iya. Menurut saya sih lebih berkaca seperti itu. Kalau secara perwujudan atau bentuk ya memang nggak selayaknya kayak pocong yang di film, cuma dibungkus terus mukanya hitam, nggak gitu. Sebenarnya si sosoknya jauh lebih menyeramkan gitu. Cuma yang kalau saya tangkap ya lebih ke situ aja. Sebagai manusia umum dan semua orang pasti takut yang namanya mati, dan takut ketika mati akan seperti itu. Iya, betul. Lebih ke situ sih intinya. Pocong paling menakutkan. Pocong paling menakutkan, tapi kayak yang sekarang lagi booming atau lagi banyak yang diomongin kan tentang kayak Ivana. Sosok Ivana ini sendiri, pasti dong Karangga pernah lihat langsung atau gimana? Iya. Karena kebetulan kan Ivana salah satu sosok yang memang kenal sama Risa sudah sejak lama ya, mau nggak mau saya juga pernah mediasi dan bahkan berkomunikasi dengan dia sebelum film ini naik sebenarnya kan di konten tuh. Sosoknya seperti apa ya, kurang lebih kalau dia sedang memperlihatkan wujud aslinya ya kurang lebih seperti yang dilihat di film. Bule, cantik, terus menarik lah dilihatnya juga. Cuman ketika dia sedang menyeramkan yang terlihat tampak lain. Karena yang saya tahu dan saya baca juga, emang di masa peralihan dari Belanda ke Jepang itu
banyak banget orang-orang Belanda yang ditebas lehernya karena ya masa penjajahan itu. Tapi kenapa cuma Ivana? Enggak cuma Ivana sebenarnya. Banyak, tapi yang paling besar energinya atau gimana tuh Ivana. Nah, dari teman-temannya Risa tuh sebenarnya kan ada Peter CS. Yeah. Ada Ivana, ada yang lain-lainnya. Okay. Sebenarnya kenapa kalau nyimak kenapa anak-anak ini selalu takut Nippon? Karena anak-anak ini tahu kejadian saat itu di mana orang-orang Nippon atau orang-orang Jepang ketika menindas orang-orang Belanda. Jadi yang halnya seperti itu tuh nggak cuma Ivana sebenarnya, cuman kebetulan sosok yang diangkat dan diceritakan sama Risa namanya Ivana dan sosoknya seperti itu. Gitu. Agak sesak ya. Dengar ceritanya sendiri aja gimana gitu. Tapi seru nggak? Seru nggak Kang selama berjalan bersama Jurnalisa? Karena seru. Kan pasti setiap datang ke lokasi pun juga selalu ada aja hal-hal yang didapatkan gitu. Ya, bener banget, banyak hal baru yang kita dapat terlepas dari selalu orang nanya nggak sebenarnya yang kalian temuin itu hantu, jin kori atau apa? Ya terlepas dari semua itu apalah sebutannya, cuman yang selalu saya ambil dan tim ketika melakukan penelusuran banyak pesan yang mereka sampaikan yang seharusnya bisa kita cerna untuk kehidupan kita sekarang. Walaupun ya biasanya terserah lah dia jin atau apa dulunya gitu ya, atau sekarang jin menyerupai manusia seperti itu terserah. Cuman selalu ada kisah yang membuat akhirnya mereka seperti ini. Dah kalau buat kita tim Juna sih lebih mempelajari itu supaya kita lebih baik dalam hidup, supaya kita tidak terkena malapetaka. Banyak hal dari yang kita dapat pelajaran dari ngobrol sama mereka. Nah, ini juga sih Kang. Dulu tadi Akang tuh sempat cerita kalau Akang itu bisa peka terhadap mereka itu nggak dari kecil. Enggak. Justru dari SMA ya? Iya, kurang lebih SMA lah. Ya, kurang lebih SMA. Nah, biasanya tuh gini Kang, kalau tiba-tiba mereka peka secara lebih kuat gitu energinya, biasanya kan mereka kayak didatangin sosok-sosok yang tadi Akang bilang mereka kayak minta tolong atau gimana. Nah waktu Akang pertama kali peka nih, terus ngelihat sosok-sosok itu, terus tiba-tiba yang kayak kok bisa komunikasi sih, kok mereka tiba-tiba menyampaikan pesan ke kita gitu. Nah Akang waktu itu pas awal-awal dapet tuh kayak Akang menghindarkah atau Akang penasaran atau memang Akang pelajari lebih dalam gitu? Sama lah, sama halnya sama yang lain juga. Ketika pertama kali bisa melihat, boro-boro buat ngobrol. Malu yang ada kan ketemu juga. Enggak lah, enggak selancar sekarang kalau kalian lihat di konten. Anda bisa ngobrol, bisa sesantai itu. Ya karena proses kali ya. Kalau ngomongin di awal kayak gimana, ya sama seperti halnya orang umum gitu, ketika ketemu hal yang aneh, sesuatu yang aneh apalagi menakutkan ya takut lah, wajar banget. Cuman lambat laun karena itu jadi makanan kita setiap hari, masak sih jadi terus-terusan akan ketakutan ya. Akhirnya harus bisa mengontrol diri sendiri supaya ya mereka tidak mengganggu kok. Kalau selama kita tidak mengganggu, kalau iya mereka minta tolong saya gitu ya tolonglah sebisa kita aja, karena nggak susah sih biasanya minta didoain, lebih ke seperti itu aja. Jadi bisa membantu atau bisa berkomunikasi sama mereka ya proses, nggak secepat hari ini bisa lihat besok bisa ngobrol gitu, nggak prosesnya lama. Terkadang kita kelepasan artinya seperti orang kesurupan lah, tapi masih harus kontrol gitu. Di awal tuh sama seperti itu. Tapi untungnya tuh kalau Akang tuh punya keluarga yang alhamdulillah bisa kontrol dan bisa mengarahkan gitu loh. Nah cuma kan ada juga mungkin di luar sana tuh yang mereka sebenarnya paham kalau mereka tuh peka, tapi mereka tuh nggak punya apa ya, mungkin kayak guru spiritual nggak sih? Mereka tuh harus bagaimana, mereka harus ngapain gitu. Benar banget. Orang-orang yang kayak kita tuh kayak gini tuh sebenarnya dua yang ditakutkan ketika ketemu sama hal-hal yang menyeramkan, ya udah jelas takut. Yang kedua lebih menakutkan buat kita ketika bisa menceritakan ini sama teman. Takutnya kenapa? Takutnya dianggapnya aneh.
Iya sih. Ya akhirnya ya mau nggak mau kita yang harus nguatin diri sendiri. Nah kalau saya bedanya untungnya begitu, di keluarga bisa diajak ngobrol tentang apa yang dirasakan. Itu pun nggak langsung ngobrol, pas lama kelamaan oh iya kok saya ngerasa gini juga, akhirnya berusaha nyambung. Nggak dari awalnya cerita gini, enggak. Jadi ada proses juga di antara kita saling diem karena masing-masing menganggap duh sih dianggap aneh gitu, takut dianggap aneh gitu. Jadi akhirnya diem-dieman, akhirnya di satu momen akhirnya cerita satu sama lain, ya udah akhirnya bisa sharing apa yang bisa dilakukan atau harus nolak itu seperti apa gitu. Kalau Karangga sih, lagi kan kalau Kang Rangga sih hampir setiap hari ya. Akhirnya gitu. Kayak gitu. Untungnya sama kakek tuh diajarin kalau istilahnya ada pintu lah, bisa ditutup bisa dibuka gitu. Ketika membutuhkan atau perlu kayak buat syuting ya udah kita buka, kalau enggak ya enggak, lebih kayak gitu sih. Kenapa bunyinya tiba-tiba kayak gitu sih? Kayak gitu sih. Sesak ya. Ya seru sih, sebuah obrolan yang nggak akan ada habisnya karena kalau ngomongin hal-hal gaib, hal-hal mistis mah selalu ada kenapa ini, kenapa itu, dan kontroversi selalu ada. Ya nggak masalah, lebih ramai kali ya kalau ada kontroversi. Dan kalau kita bahas konten horor pun juga nggak akan pernah ada habisnya juga. Ya. Akan selalu ada yang bermunculan, cerita-cerita yang nggak pernah kita duga juga sebelumnya. Kok ternyata dulu si sosok ini tuh dulu pernah begini, pernah menceritakan dia tuh sebelumnya ngapain, kenapa mereka jadi seperti itu. Bener banyak. Ya kalau ditulisin jadi sebuah kisah juga mungkin bisa, apa seperti apa yang dilakukan sama Risa, banyak bukunya yang dia ceritakan dari hasil obrolan, dan akhirnya yang saya bilang tadi ada sebuah petikan ilmu atau pelajaran hidup yang bisa diambil dari hal-hal yang pernah terjadi. Suaranya makin kencang. Kalau aku tuh dulu belum lama ini sih Kang, pernah sempat merasakan hal-hal yang kurang mengenakan juga. Oke, apa tuh? Jadi sempat ngekos waktu itu di dekat banget dari lokasi syuting, belakang set lokasi syuting. Ngekos berdua sama saudara ceritanya. Nah, cuma memang gangguan ini ternyata udah kita rasakan tuh sekitar seminggu lewat, tapi kita hiraukan, kita nggak ngerasain itu. Jadi ngerasain itu adalah momen-momen ketika udah hampir seminggu ini gitu kan. Awalnya itu gara-gara si sepupuku ini, saudaraku ini lagi cuci muka dari kamar mandi, terus ke kamar. Dia nanya, Uni teleponan sama siapa? Aku kaget dong, secara jam 3 pagi ditanya gitu kan. Teleponan, aku langsung gitu. Ini ngapain dari tadi ketawa-tawa kenceng banget, telepon sama siapa? Kata gitu. Aku langsung kayak, wah apa nih jam 3 pagi isinya berdua doang dengan rumah yang sepi gitu kan. Enggak kok, aku langsung bilang gitu kan. Iya tadi orang yang ketawa-tawa. Oh itu kali tetangga kali. Aku langsung lempar karena apa? Karena kita cuma berdua isinya kan. Aku nggak mungkin yang kayak, masih kita diem-dieman gitu kan. Oke, itu terjadi. Paginya terulang lagi kan. Itu jam 3, jam 7 itu aku mau siap-siap ke lokasi syuting. Itu terjadi lagi. Pas dia mandi itu dipanggil-panggil. Itu kejadian itu setelah berapa lama tinggal di situ? Sekitar 5 bulan. Oh 5 bulan, Udah sekitar 5 bulan di sana. Terus dia lagi mandi, keran nyala, dimatiin sama dia, apa Uni gitu. Aku kayak, orang gak ada yang manggil kok gitu kan. Itu 3 kali pulang sama dia. Udah selesai, aku lagi siap-siap, lagi pakai sepatu. Biasanya kan ada tim yang suka jemput ke kosan untuk ke lokasi gitu kan. Memang biasanya dipanggil kayak Raya suka gitu dari depan gerbang gitu kan. Aku tuh sama dia bener-bener denger berdua kan. Raya, iya sebentar lagi pakai sepatu. Lari ke depan, ada orang. Dan malamnya itu memang kadang suka ada anak-anak muda lagi main Mobile Legends lah di depan kamar kita gitu kan. Kok rame gitu loh kan, kok rame, ditengok nggak ada kan. Astagfirullahaladzim, itu aku berdua-dua tuh langsung kayak
udah diem seadanya, sampai pagi pun kita diem. Kita saling tahu apa yang terjadi pada malam itu, cuma kita nggak mau bahas karena saking takutnya gitu loh kan. Itu sih udah astagfirullah. Ya, kalau hal seperti itu sebenarnya ada dua penjelasan yang saya pelajari. Jadi yang pertama yang ilmiahnya. Yang ilmiahnya tuh jadi kalau barang-barang yang berasal dari alam biasanya mereka bisa merekam situasi atau kejadian yang pernah ada, dan mereka si rekaman ini akan muncul di suhu, kelembaban dan sebagainya, di kelembaban tertentu hingga akhirnya keluarlah si suara atau kejadian itu. Itu secara ilmiahnya. Yang kedua yang saya ceritain tadi, ya Tuhan sudah menjelaskan yang hidup di dunia ini tidak hanya manusia. Jelas banget kan, berarti ada kehidupan lainnya yang hidup di lingkup yang sama. Ya apa yang harus dilakukan ya, kalau orang tua kita dulu mah biasanya tetap kalau namanya baru masuk rumah mah kulon nuwun, pamit harus banget ya supaya saling menghargai satu sama lain. Itu kejadian banget sama orang-orang yang biasanya dapat rumah baru. Iya. Rumah lama apalagi nggak diisi lama terus diisi, sering banget kan kejadian seperti itu. Ya halnya mah yang harus dilakukan sama, harus amit yang pertama. Yang kedua wajar banget dia lama tinggal di situ terus tiba-tiba ada yang isi, pasti ada demonya kok. Tapi memang ya kebetulan aku memang orang pertama yang isi. Oke. Gitu. Jadi banget kok. Jadi setiap sholat tuh sempat memang beberapa lama itu setiap mau sholat tuh rasanya kok apa ya, kayak ada yang ya wajar ada rasa yang lain yang itu apa sih sebenarnya, wajar banget. Semua orang akan ngerasain itu, dan yang harus dilakukan ya gitu aja, pamit aja. Terus kalaupun terjadi sesuatu atau suara seperti itu ya udah berisik, udah malam begitu ya. Kitanya harus lebih positif aja tuh. Kalau semakin kita ketakutan ya energi mereka lebih kuat, jadi kitanya lebih tenang, mereka juga ya udah. Kalau ngebahas soal energi Kang, biasanya kalau Akang kayak lagi syuting bareng sama tim jurnalisa, kadang kan Akang yang harus menetralisir kondisi lapangan yang lagi syuting. Tapi kalau kita menetralisirkan lapangan, pasti energi itu kan diserap ke kita. Energi kita luar biasa habis pasti. Nah kalau Akang sendiri tuh netralin diri Akang gimana? Nah untungnya apa yang saya pelajari nggak ribet dan nggak susah. Benar, kalau habis syuting biasanya saya bagi dua sama Jeffrey yang biasanya kita istilahnya bersih lah, biar kalau misalnya ada nempel atau apa selesai di situ. Karena banyak banget kejadian yang nggak menimpa ke si talent aja, ke si tim editor pun kadang itu nyampe. Iya beneran, bukan aku takutin gua. Iya, anak-anak yang edit tuh beberapa kali ngalamin di luar kaca ada yang lempar-lempar. Serius itu pernah kejadian. Nah akhirnya supaya itu tidak terjadi, biasanya setelah saya syuting kita bersih-bersih satu sama lain, membersihkan apa yang ada nempel supaya nggak kebawa ke rumah. Terakhir pertanyaannya, kalau kamu yang bersih-bersih gimana gitu kan? Ya alhamdulillah caranya gampang kok. Mereka juga yang saya bersih-bersihin waktu itu, saya sarankan kalau ke rumah pulang, kalau bisa mandi untuk membersihkan diri itu, kalau enggak wudhu, selesai itu sholat, udah selesai. Untungnya diajarinnya nggak ribet-ribet, jadi cuma itu doang. Mandi secara batin, secara lahir karena kita datang ke tempat-tempat yang udah lama kosong, yang at least debunya juga banyak. Ya batin ngebersihin dari hal yang nempel, caranya ya mandi bisa. Tempat yang paling menurut Akang, ya Allah epic banget ini tempat gitu. Itu sih waktu kita di Gua Jepang sama waktu saya di Sumedang. Kalau teman-teman mau tahu cari aja di Gua Jepang tuh Bandung sih bukan ya, di atas ini kan. Aku juga pernah sih tempatnya. Seru. Jadi ya waktu itu hektik di Gua Jepang, tadi saya cerita juga. Kita syuting barengan banyak orang, dan yang bikin capeknya banyak yang kesurupan. Sosok apa yang paling merajai di daerah itu?
Nah, kalau merajai di daerah itu, kalau waktu itu saya menemukan seorang sosok ketua yang biasanya disebutnya Mbah Lada. Kalau di daerah Dagus itu tuh ada kepercayaan nggak boleh bilang lada di daerah itu. Ternyata itu nama seorang sesepuh yang sudah ada sejak lama, dan untuk menghargai mereka biasanya rakyat itu nggak boleh nyebut namanya, gitulah kalau secara sejarahnya dulu. Dan beliau yang mengamankan dan menyelesaikan semuanya waktu itu sih. Waktu banyak yang kesurupan, ini harus gimana? Dan akhirnya beliau membantu menyelesaikan semuanya. Itu sosoknya itu masih ada jasadnya, masih ada orangnya atau? Kalau yang kita temuin ya bentuknya seperti orang aja. Oh, tapi orangnya memang masih ada. Nah, itu jadi Melada ini teh jadi Perantara. apa sih namanya, tokoh yang sudah sejak lama sekali udah nggak ada. Jadi dibantu sama dia. Dulu pernah sempat juga mampir ke gua Jepang itu. Seru kok, buat olahraga mah seru. Nggak ada serunya. Olahraganya kan jantungnya nambah deg-degannya kan, udah mah jalan capek gitu, deg-degan jantung juga dapat, jadi olahraga jantung juga dapat. Dulu sempat memang pengen tadinya mau ke curugnya, kan ada curugnya kalau nggak salah di atas kan ya. Nah pengen ke curugnya, cuma kita harus masuk lewat si guanya ini. Gua Belanda. Ya si guanya ini lah kan. Itu sempat pas masuk itu kan dia lorong-lorong gitu kan bentukannya kan. Aku tuh ya udahlah lurus aja lah, fokus aja deh ke terangnya aja yang dilihat gitu kan, nggak mau fokus kanan kiri tetep aja gitu kan gitu ditimpin batu misalkan atau kayak gitu loh, sesek pasti sesek lah, karena ya yang saya bilang tadi juga rekaman energi juga akan mempengaruhi ke kita, apalagi di situ banyak banget tragedi yang pernah terjadi dulu. Ya kalau kita sesek wajar banget. Sesek ya Kang, saya ngobrolin ini. Anget jadinya Kang. Kang terima kasih banyak. Sami-sami ya turun sudah mampir juga. Sharing di konten Nade. Seru-seruan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi. Mudah-mudahan suatu saat bisa barengan sama semua tim ada. Amin. Mudah-mudahan aku tidak terjadi apa-apa. Saksikan ya. Capek. Oke, makasih banyak buat teman-teman semua yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share juga. Jangan lupa mampir juga ke Jurnalisa. Jurnalisa. Bye semua, assalamualaikum.